Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sore ini di channel Alinea Park and Resort. Sebuah channel yang memang kita peruntukkan untuk membuat dialog singkat atau podcast dengan tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir dan berkunjung ke Alinea Park and Resort. Nah, sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini sudah lama saya kenal. Saya ingat saya mengenal Pak Ferry itu semenjak saya menjadi Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia pada tahun 90-an lah. 90-an, apalagi ketika itu sempat ada situasi yang kritis di mana kami Ardin menggugat Pak Zainal Bakar sebagai Gubernur Sumatera Barat ke PT UN atas kebijakan beliau waktu itu. Nah, di situ kita banyak berinteraksi. Beliau adalah seorang praktisi media atau jurnalis yang kemudian dalam sejarah hidupnya diterima atau hijrah menjadi seorang profesional di PT Semen Padang, dan hari ini beliau menjadi seorang yang dipercaya untuk memimpin sebuah bidang yang sangat erat hubungannya untuk relationship dari PT Semen Padang kepada masyarakat Sumatera Barat, yang lebih akrab dengan jabatan Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Okta Ferry. Selamat sore Pak Okta Ferry. Selamat sore Pak Maris. Selamat datang di Alinea Park and Resort. Ya, ini sebuah tempat yang jauh ya. Ya. Dari Padang perjalanan kurang lebih 5 jam ya. Ya, lebih Nah, 5 jam. saya bingung ini. Berapa hari yang lalu Pak Ferry telepon saya atau WA saya dan menanyakan tentang akomodasi di sini. Kemudian Pak Ferry menyatakan untuk membooking tempat di sini. Nah, ini pertimbangannya apa nih Pak Ferry? Ya. Ini jauh sekali dari Padang ini. Pak Maris, jadi kami sebenarnya kalau orang kantoran tuh Pak ya. Iya. Rutinitas selama seminggu itu harus ada 1 hari untuk refreshing Pak ya. Oh ya. Jadi kesibukan kantor harus diimbangi dengan refreshingnya. Jadi kami dari tim hubungan lembaga Semen Padang di bawah kehumasan kami mencoba melakukan refreshing penyegaran untuk kawan-kawan di kantor. Itulah kami memilih Alinea Farm Park sebagai destinasi kami karena memang kami melihat promosinya luar biasa. Promosi yang dilakukan melalui media, dan kami lihat ini sebuah destinasi baru yang memang lagi trending satu tahun. Amin. Belum 1 tahun Pak Ferry, Ya. belum. Luar biasa Pak Malis. Jadi ada alternatif pilihan Iya. masyarakat yang ingin memanfaatkan liburan untuk bagaimana mereka selain ada Bukit Tinggi kalau kita ada Sumatera Barat ya Pak ya. Iya. Ada pesisir selatan, ada Payakumbuh dan lain sebagainya. Darmas Raya dengan Alinea Farm Park ini merupakan suatu destinasi baru Pak. Kami koreksi, Alinea Park and Resort. Alinea Park and Resort. Iya. Kita sudah ganti nama Sudah ini. ganti nama ya, Pak. Sudah ganti nama. Tapi Di sini masih ada Alinea Farm and logo-logonya Park masih ada ya. Alinea Farm Park, Betul, ya, Pak. betul. Iya Pak. Iya. Luar biasa Pak. Itu Pak. Jadi pertimbangannya mengambil ke sini dulu apa Ya. ini? Pertimbangan kami melihat memang untuk wisata keluarga itu memang harus ada pilihan-pilihan di mana kalau hotel kan sudah biasa Pak ya. Iya. Kemudian suasana alam itu bagi anak-anak yang memang ada terintegrasi antara kolam renang, kemudian ada permainan anak, kemudian ada tempat yang untuk orang dewasanya, wisata keluarganya. Ini merupakan sebuah komplit yang tidak didapatkan di destinasi lain gitu Pak. Oke. Jadi ini sebuah kecerdasan Pak Malis nih sebagai seorang pengusaha yang beliau seorang pengusaha. Kalau kita lihat beliau bergeraknya di bidang distribusi kalau dulu Pak ya. Iya. Kemudian, Distributor. berlabuh ke dunia wisata. Ini sebuah kecerdasan memilih sebuah pilihan objek wisata yang sebelumnya tidak ada dimiliki oleh objek-objek lain di Sumatera Barat. Luar biasa Pak Malis. Baik, terima kasih Pak Ferry. Pemirsa, sore hari ini beliau bersama dengan keluarga dan beberapa keluarga yang lain. Ada 4 keluarga dengan jumlah 15 orang melakukan wisata atau healing lah
ke Alinea Park and Resort. Nah, sore hari ini saya juga diberikan hadiah berupa kaos semen Padang. Nih saya pakai kaos semen Padang. Ini terima kasih nih Pak Ferry. Terima kasih nih Pak Sri Mukhtar Dirut yang telah mengirimkan kaos semen Padang. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kami. Pak Ferry, saya mengenal Pak Ferry itu dulu sebagai seorang jurnalistik. Lama kita tidak bertemu dan kemudian saya mengikuti kehidupan Pak Ferry itu, jalur kehidupannya. Ternyata diterima sebagai karyawan di Semen Padang. Boleh kira-kira diceritakan nih, gimana kronologisnya ini? Ya, saya sebetulnya berkarir sebagai wartawan itu sejak tahun 94 sebenarnya Pak. Iya, iya. Jadi waktu itu saya Masih kuliah waktu itu ya? masuk di Antara Pak, ya. Mm-mm. Masih kuliah, kemudian tahun 97 saya pindah ke Harian Semangat. Harian Oh, sempat di Semangat ya? Ini merupakan sebuah media Mm-mm, yang memang media yang lama ya. Senior sekali itu. Iya, media Korem Wirabraja. Betul, betul. Kemudian dalam perjalanannya Harian Semangat ini mau diambil alih oleh Jawa Pos melalui Rio Pos. Jadi ada kerjasama. Kemudian saya berhijrah karena ada kerjasama antara Rio Pos ini dengan Harian Semangat itu kan tidak berjalan waktu itu Pak. Enggak, sebentar. Ya. Berarti bakat wartawan itu sudah ada semenjak SMA ya? Kemampuan menulis itu sudah ada sebetulnya Pak. Ah. Saya SMP Pak ya. Oh, sejak SMP, luar Saya biasa. orang yang suka membaca. Kemudian suka menulis. Jadi di SMP itu kalau menulis pelajaran bahasa Indonesia selalu karangan saya yang ditampilkan untuk dibacakan depan kelas Pak. Oh, luar biasa. Kemudian waktu SMA kan saya SMA 1 Solo Pak ya. Pilihan saya waktu itu pilihan saya konsentrasi saya fisika Pak. Fisika. Matematik IPA. Jadi itu A1 Pak ya. Ya. Pilihannya ke sekolahnya teknik Pak. Kemudian karena sejarah riwayat hidup keluarga kami yang memang miskin Pak ya. Kami memilih bekerja dulu Pak. Ferry aslinya dari mana? Solo Pak. Enggak, Solonya masuk kota atau? Kota Solo. Oh, kota Solo. Oke. Saya berlatar belakang keluarga miskin lah. Keluarga miskin yang memang waktu itu memang kehidupannya luar biasa. Tapi karena memang ada semangat lah. Iya, karena semangat. Kami memilih bekerja dulu di Antara Pak waktu itu. Tidak kuliah dulu gitu. Jadi kuliah sambil kerja Pak ya. Sampai kita S2 itu memang dari biaya perjuangan hidup kita Pak. Perjuangan hidup kita dari bawah Pak gitu. Alhamdulillah lah Pak. Jadi sampai kami menapak karir di Harian Padang Express. Karir tertinggi kami waktu itu adalah pemimpin redaksi Padang Express. Kami 2 kali pemimpin redaksi. Betul. Kemudian di Pos Metro kita juga pernah menjadi pemimpin redaksi Pak. Betul. 2008. Itu sudah puncak itu dari media ya. Kemudian saya pindah ke waktu itu dari Padang Express, waktu Pemret saya resign. Saya memilih mengundurkan diri waktu itu karena saya melihat ada prospek ke depan itu di dunia media digital Pak ya. Saya diajak waktu itu bergabung untuk mengembangkan antarasumber.com. Jadi milik sebuah BUMN ya, Kantor Berita Nasional. Jadi saya bergabung dengan Antara sejak tahun 2008 ya. Kemudian 2008 itu saya ikut tes di situ untuk menjadi wartawan organik, kemudian dididik sampai 6 bulan dan menjadi wartawan organik Antara Pak. Kemudian setahun sudah gempa. 98, 99 ya? 2008. 2009. Gempa 2009 ya Pak ya. Saya diminta untuk pindah ke Jakarta. Jadi agak berat waktu itu bagi saya. Orang tua, saya tanya ke orang tua, minta izin orang tua, kata orang tua, kamu di Padang aja lah. Karena kami udah tua-tua. Kalau memilih ke Jakarta pasti nanti kami jarang bertemu dengan kamu, kata ibu sama bapak. Jadi akhirnya waktu itu kami dapat tawaran dari Semen Padang, Pak. Tawaran Semen Padang, kemudian ditawarkan oleh Semen Padang ya. Dapat tawaran dari pimpinan Semen Padang karena waktu itu ada testing, Pak ya. Kami mengikuti testing. Jadi di Semen Padang itu kita memulai dari level bawah kembali, Pak. Pak karir tahun 2010 itu. 2010 mulai masuk Semen Padang. Ya, 2010 Pak karir. Sampai kami saat ini alhamdulillah mendapat kepercayaan untuk memangku jabatan di level staff gitu. Dari bawah lagi Pak kita mulai gitu. Iya. Perjalanan dinamika hidup kita Pak
dari seorang anak keluarga miskin gitu yang hidup susah. Bapak Ibu masih ada sampai sekarang? Ibu sudah meninggal Pak. Sudah meninggal, kedua-duanya. Jadi itulah Pak perjalanan kita. Alhamdulillah saat ini dipercaya menjadi kepala hubungan institutional relation Pak ya, hubungan lembaga di Padang, kepala bidang. Nah itu tupoksinya kira-kira apa itu Pak Ferry? Jadi tupoksi kami sebenarnya ada 3 Pak. Yang pertama adalah kita mewakili perusahaan untuk mengikuti event-event yang berkaitan dengan institusi pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga Pak. Yang kedua kita punya tugas untuk mengelola hubungan dengan stakeholder. Stakeholder perusahaan itu kan banyak Pak ya. Proses bisnis kita itu kan panjang ya. Jadi kita diminta untuk mengelola hubungan dengan stakeholder di ring 1 termasuk gitu. Kemudian yang ketiga itu kita diminta untuk mengelola, menangani, membantu isu-isu perusahaan Pak ya. Isu-isu perusahaan yang akan berisiko positif dan negatif terhadap perusahaan, kita antisipasi, kita lakukan pencegahan supaya tidak berdampak pada perusahaan. Tugas kita gitu. Nah, ke dalam struktur manajemen di PT Semen Padang, posisi Pak Ferry hari ini di gimana itu? Direksi, kemudian ada departemen, jadi di bawah direksi itu ada departemen. Oke. Ada departemen, di bawah departemen itu ada departemen komunikasi, banyak departemen Pak di sini. Ada departemen komunikasi, kemudian ada kepala humas di atasnya eselon 2. Kemudian kita di bawah eselon 2 itu. Kita di eselon 3 Pak. Eselon 3 ya. Oke. Seingat saya waktu saya masih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, sering sekali ketika kita rapat paripurna ada yang mewakili dari Semen Padang, almarhum One. One ya. Siapa? Ya. Ya. Siapa nama panjang? Pak Saril K itu beliau adalah dulu kepala bidang protokoler Pak. Oh, protokoler. Oke. Jadi bidang hubungan kelembagaan ini dibentuk sejak 2002, sekitar 2 tahun nih Pak. 2 tahun ini. Jadi memang. Oh, jadi baru ini ya? Ya, jadi dulu fungsi itu ditangani oleh protokoler. Kemudian ada fungsi lain ditangani oleh bidang komunikasi. Fungsi-fungsi itu masuk ke hubungan kelembagaan gitu Pak. Itu yang menjadi tugas dan fungsi kami di perusahaan gitu. Nah oke, sekarang kita beralih ke profesi lama. Ya. Pak Ferry itu kan seorang jurnalis ya, malah sempat menjadi pemimpin redaksi dari koran terbesar di Sumatera Barat ya, Padang Express. Ketika masuk Semen Padang, ini masih ada korelasi nggak dengan tugas jurnalistik? Sangat Pak. Sangat ya. Jadi masuk Semen Padang saya menangani hubungan dengan media Pak. Jadi ada namanya media relation ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan membina hubungan dengan media, kemudian mengelola engagement lah dengan media itu menjadi tugas dan fungsi kami. Jadi tidak terlalu jauh Pak. Kemudian ada fungsi menerbitkan press release namanya. Itu menjadi tugas dan fungsi kami sebenarnya. Di aktivitas kami kalau dulu kan banyak dengan kawan-kawan media juga Pak. Waktu kami lebih banyak, jadi tidak terlalu jauh gitu. Jadi tetap dalam habitat itu ya sebenarnya. Itu pada saat masuk Semen Padang. Kemudian kami juga diberi amanah untuk menjadi direktur utama Pak di Klik Positif. Klik Positif ini kan adalah media yang masih bagian dari afiliasi Semen Padang. Dia sahamnya dimiliki oleh Klesi Koop Pak ya. Iya. Klesi Koop ini bawah keluarga karyawan Semen Padang. Jadi kami sejak 2017 menangani media online ini Pak. Sekarang media online ini sudah ada lagi adiknya, namanya katasumbar.com. Jadi masih kami yang mengelola. Jadi tugas dan fungsi kami tidak lepas dari media Pak. Tapi sejak Oktober. Hebat Semen Padang memfungsikan ya. Sejak Oktober kami diserahi amanah untuk menjadi kepala bidang hubungan lembaga. Memang tidak lagi dengan media sebenarnya, tapi fungsi kami sebagai dirut Klik Positif masih dipertahankan seperti itu. Oke. Nah, Semen Padang ini kan pabrik semen kebanggaan orang kita ya, dan adalah pabrik semen tertua di Indonesia. Nah, saya mendengar ada kemarin Saudara Andre Rosiade bawa Menteri BUMN ya, Erick Thohir ya,
yang akan menjadikan pabrik lama kita, yang pabrik zaman Belanda itu skenario nya gimana tuh Pak Ferry? Ya, kalau kan ada Cagar Budaya Pak ya. Iya. Darung Satu itu adalah pabrik Hmm. tertua di Asia Tenggara. Dia berdiri Bukan hanya di Indonesia ya, Asia Tenggara malah Pak. malah di Jadi 18 Maret 1910. Jadi pabrik itu akan disulap menjadi, target besarnya adalah menjadi cagar budaya UNESCO Pak. Sekarang prosesnya memang cagar budaya Padang, kemudian cagar budaya provinsi, dan sekarang dalam tahapan cagar budaya nasional. Jadi memang ini luar biasa sebenarnya, karena nilai-nilai sejarahnya, kemudian keaslian dari pabrik ini sampai sekarang itu masih ada peralatan-peralatan itu yang menjadi tolak ukur bahwa pabrik ini bisa menjadi sesuatu cagar budaya yang nanti disahkan oleh UNESCO gitu Pak. Nah, sekarang tahapannya kan sudah tahapan nasional sekarang Pak. Nah, jadi itu ini sebuah kebanggaan sebetulnya bagi Itu dihandle oleh kementerian atau dihandle oleh Semen Padang? Untuk saat ini kan memang ini ya, prosesnya kan Semen Padang Pak. Semen Padang ya. Semen Padang bekerja sama dengan tim ahli cagar budaya Pak. Tim ahli cagar budaya. Nanti penanganannya secara nasional, kalau dia sudah menjadi cagar budaya nasional nanti ada kelembagaan khusus yang menangani itu Pak. Oke. Di bawah Kementerian Pariwisata kalau misalnya. Dan kalau itu terjadi, berarti satu-satu di Indonesia yang punya museum lah, semacam museum lah itu ya. Satu-satu di Indonesia yang ini cagar budaya nasional di bidang industri semen Pak. Industri semen ya. Kalau cagar budaya ini yang nasional, UNESCO juga ada Sawah Lunto kereta api. Iya. Kemudian ada museum kereta api Pak. Museum Iya. cagar budaya yang sudah diakui oleh UNESCO Pak. Tidak banyak sebetulnya di Indonesia yang punya cagar budaya yang diakui oleh UNESCO gitu. Jadi mudah-mudahan Indarung Satu ini bisa terwujud gitu, menjadi sesuatu warisan dunia gitu. Insya Allah. Pak Ferry, ini adalah satu tempat yang memang baru. Ya. Dan alhamdulillah Pak Ferry sore ini bersama dengan teman-teman dari Semen Padang berkesempatan untuk berkunjung ke sini. Ya. Mungkin ada sesuatu yang Pak Ferry rasakan mulai dari masuk tadi sampai sudah sempat bermain-main, walaupun mungkin belum seluruhnya ya. Nah, barangkali mungkin ada masukan, ada usul yang perlu barangkali kami perbaiki agar kiranya kami tetap bisa konsisten memberikan pelayanan terbaik, dan barangkali mungkin juga kesan-kesan Pak Ferry terhadap destinasi wisata yang ada ini. Jadi kalau kami sebetulnya sebagai penikmat pariwisata sebetulnya Pak ya, jadi dari awal kita masuk sini sebenarnya ini kan sebuah pilihan sebenarnya Pak. Iya. Wisata alam itu kan dia erat hubungannya dengan tantangan alam. Waktu masuk kita kan ini ya jalannya. Satu yang menjadi apa itu kan jalan, tetapi memilih objek wisata alam tentu ada risikonya. Iya. Suasana jalan, keadaannya seperti itu memang sudah menjadi pilihan bahwa wisata alam seperti itu gitu. Banyak lagi sebenarnya wisata alam yang tantangan seperti ini. Kalau kita pergi ke Yogyakarta, ke Bromo kan, dan objek-objek wisata lain juga. Kalau wisata alam memang seperti ini gitu. Kemudian kita memang masuk sini suasana beda gitu. Kita betul-betul refresh lah. Kita betul-betul hilang kepenatan kita selama seminggu. Otak yang sudah korodit itu menjadi lebih jadi ini ya Pak, refresh. Nah, ini jadi tadi anak-anak juga senang gitu. Dia biasanya belajar sekolah bisa menikmati permainan playground, kemudian ada flying fox. Besok anak-anak milih mau berenang. Betul. Bom kar. Ya. Banyak lagi sebetulnya yang menjadi pilihan di sini. Ini luar biasa. Ada juga berkuda, memanah dan panahan. Jadi saya kira ini sebuah pilihan yang tepat kalau kita memilih ini sebuah objek wisata alam dan menarik, kemudian bisa meringankan beban kita bagi para pekerja kantoran ya. Ini sangat cocok Pak, cocok. Saya kira enggak ada ini Pak minusnya, saya kira Pak. Enggak ada minusnya. Ada Pak, kita masih banyak, kita masih sedang berupaya untuk memberikan yang terbaik, masih banyak PR kami untuk bisa kami kerjakan lah.
Tapi yang penting kita terima kasih atas kunjungan Pak Peri. Mudah-mudahan selama di sini bisa merasakan kenyamanan, kedamaian, dan kemudian kembali ke Padang bisa diceritakan kepada teman-teman. Barangkali ada pesan-pesan terakhir untuk kami atau barangkali untuk masyarakat Sumatera Barat? Iya, bukan pesan terakhir Pak ya. Terakhir pesan sore hari ini. Pesan sore hari ini. Alhamdulillah kami dari tim Insrael Semen Padang merasa senang lah berada di objek wisata ini. Mudah-mudahan tadi Pak Madis juga akan mengembangkan objek wisata ini semakin diminati di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, promosinya tentu akan lebih luas lagi. Tantangan ke depan sebenarnya kan banyak destinasi lain, misalnya target kita misalnya di Jambi, Pekanbaru ya. Pekanbaru kalau jalan tol sudah ada, itu mereka bisa jadi mereka tidak memilih Payakumbuh atau Bukit Tinggi. Saya ini menjadi sasaran para pelancong dari Pekanbaru atau dari luar Sumatera Barat seperti Jakarta, Medan dan daerah-daerah lainnya. Mudah-mudahan ini bisa sukses dan berkembang, kemudian bisa memberikan multiplier efek bagi perekonomian masyarakat, karena memang sebuah usaha itu tentu harus berdampak kepada lingkungan, Pak. Ya, Pak. Insya Allah. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Peri. Demikian bincang-bincang kita singkat kita sore hari ini dengan Pak Oktaveri, seorang pejabat di PT Semen Padang dengan jabatan Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dari PT Semen Padang Persero. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.